Oke, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu nih sebelum saya mulai. Saya mau nanya, siapa di sini yang mau dipakai Tuhan dahsyat? Mau? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang mau dibawa Tuhan naik? Mau? Siapa yang mau ada on the top? Mau? Siapa yang mau menduduki 7 gunung? Siapa yang mau diberkati Tuhan? Oh, amin. Amin yang kencang. Haleluya. Oke, Bapak Ibu. Saya juga mau. Saya juga mau, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Siapa yang mau diproses? Wah, hebat, tepuk tangan. Wow, luar biasa. Siapa yang mau diuji sama Tuhan? Luar biasa emang ya. Emang warrior harus gitu ya. Semua tembak, semua cus ya. Harus siap di segala situasi. Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Karena saya bersyukur ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya hati yang oke Tuhan, saya mau diproses sama Tuhan. Karena ada banyak orang saudara yang mau berkatnya, mau ada di top, mau dapat berkat yang besar, tapi ketika diproses sama Tuhan, bisik-bisik gini sama Tuhan, Tuhan boleh gak di skip? Ya, karena ketika sudah menghadapi keadaan yang gak enak, udah mulai gelisah tuh, aduh kapan nih janji Tuhan, kapan nih terobosan, ya udah mulai gelisah ya. Duh, katanya pendeta minggu lalu yang saya aminin, saya akan terus naik dan gak akan turun. Saya akan jadi kepala dan bukan ekor. Tapi kok sampai hari ini kok belum ya Tuhan. Gitu ya, udah mulai gelisah dan mulai bilang, Tuhan kok lama banget sih Tuhan geraknya. Sesibuk itukah Tuhan? Ya, banyak orang yang suka dengan berkatnya. Banyak orang yang suka dengan setiap janji Tuhan, tapi nggak suka dengan proses yang ada di sana. Dan Bapak Ibu, hari-hari ini banyak sekali orang yang suka untuk cepat, ya, cepat untuk ada di top, cepat untuk memimpin, cepat buat ada di atas, cepat buat diangkat sama Tuhan. Tapi nggak suka lama-lama diproses sama Tuhan, nggak suka kalau Tuhan tuh mau proses. Karena memang yang namanya proses, yang namanya pembentukan Tuhan, yang namanya apa ya? Ya dibentuk sama Tuhan itu nggak ada yang enak. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju ya? Lagi ngalamin gak hari ini? Lagi ya? Lagi ngalamin hari ini. Itu nggak enak. Kalau bisa kita mau minta sama Tuhan, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan yang bagian ini gak usah ada deh Tuhan, langsung aja. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang kita kenal, yang kita sembah, adalah Tuhan yang gak suka yang instan. Amin. Tuhan yang gak mengenal kata gampangan. Dia Tuhan yang suka membentuk setiap kita. Tuhan yang mementingkan hari-hari persiapan kita. Nah hari ini saya mau bicara, saya kasih judul The Preparation Days. The Preparation Days, hari-hari persiapan. Hari-hari persiapan, hari-hari di mana Tuhan mempersiapkan kita. Bapak Ibu, berapa banyak di sini yang sadar, yang menyadari bahwa keadaan yang gak enak yang saudara alami hari ini, situasi yang kejepit, situasi yang gak nyaman saudara yang kau alami hari ini, itu sebenarnya adalah hari-hari persiapan saudara. Amin. Itu adalah hari-hari persiapan saudara. Nah saya mau ajak dan saya berdoa Bapak Ibu pagi hari ini, ketika saudara dengar firman Tuhan hari ini, pulang dari tempat ini saudara punya POV yang berbeda. Cielah POV, ya, POV, point of view. Point of view yang berbeda. Ya, anak-anak muda yang gak suka misalnya, oh, apa sih ini gak boleh, itu gak boleh. Kita kayak burung dalam sangkar. Ya, mau gerak ini jangan gitu ya, gak boleh ya. Tapi hari ini kita mau belajar untuk melihat itu semua. Kalau kita mau lihat dari kacamata kita, pasti yang keluar sungut-sungut, betul? Lama banget sih Tuhan. Aduh Tuhan, gak bebas nih. Ya, firman Tuhan pengen party-party sama teman-teman, pengen ajeb-ajeb sama teman-teman, pengen foya-foya. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Aduh, gitu lagi ya. Kalau kita mau lihat dengan kacamata kita sebagai manusia yang ada sungut-sungut. Ya, kita ngeluh sama Tuhan. Wah, gak seru amat sih jadi orang Kristen. Ini gak boleh, itu gak boleh. Ya, seruan juga gak jadi orang Kristen. Bebas,
lepas. Ku tinggalkan semua beban di hatiku. Ya, tapi hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar, saya berdoa setelah saudara dan saya dengar firman ini, kita mau melihat dari cara pandangnya Tuhan. Bukan lagi melihat situasi yang gak enak, diuji, dibentuk sama Tuhan, kadang-kadang juga dihancurkan, ya, diremukan sama Tuhan. Diremukan, dihancurkan dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Kita gak lihat lagi itu sebagai sebuah beban, tapi setelah dengar firman Tuhan ini saya berdoa, kita melihat itu sebagai hari-hari persiapan kita. Amin. Hari-hari persiapan buat apa sih? Hari-hari persiapan untuk saudara memerintah. Amin. Hari-hari persiapan untuk satu saat nanti engkau ada di atas jadi kepala dan bukan ekor. Hari-hari persiapan untuk satu hari nanti engkau akan semakin naik dan tidak akan turun. Amin. Dan saudara, masa-masa persiapan inilah masa-masa yang penting buat Tuhan. Karena inilah masa di mana dia bangun fondasi dalam hidup kita. Amin. Kalau kita jadi orang yang instan, jadi orang yang gampangan, satu saat nanti badai datang kita juga cepat rontoknya. Ya. Tapi kalau kita mau ikut alurnya Tuhan, oke Tuhan, step by step kita jalan sama Tuhan. Kita nikmati hari-hari persiapan kita. Kita nggak lagi melihat hari-hari itu sebagai hari-hari penderitaan, hari-hari penyiksaan, hari-hari yang nggak enak. Tapi kita melihat itu sebagai the preparation days. Amin saudara. Oke, kita mau belajar sama-sama firman Tuhan hari ini. Kita mau lihat Keluaran pasal 3. Kita buka Keluaran pasal 3. Kita mau hari ini belajar dari seorang Musa. Siapa saudara? Musa, ya. Seorang Musa. Saya berdoa Bapak Ibu hari ini kita nggak lagi bersungut-sungut dengan keadaan kita, tapi kita mau ganti itu semua dengan ucapan syukur. Ucapan syukur, kenapa kita harus mengucap syukur? Punya respon yang berbeda terhadap hari-hari persiapan. Jadi hari ini Bapak Ibu kita mau lihat sama-sama, ya. Kita buka Keluaran pasal 3. Ayat 1, sudah ketemu? Saya bacakan bagi Bapak Ibu ya, Keluaran pasal 3 ayat 1 dulu. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Sampai situ dulu Bapak Ibu. Di situ dikatakan Musa menggembalakan kambing domba Yitro. Kepikir gak Musa sebagai orang yang dalam pelarian, dalam situasi yang gak enak, lagi menggembalakan kambing domba, kepikir gak dia kalau dia bakal dipilih sama Tuhan untuk membawa satu bangsa yang besar keluar dari tanah Mesir? Saya rasa Musa gak kepikir. Dia gak kepikir Bapak Ibu. Dia hanya menjalani hidupnya hari-hari seperti biasa. Gitu ya Bapak Ibu ya, seorang yang biasa, ordinary people. Nah hari ini kita mau lihat sama-sama Bapak Ibu, kalau ternyata Tuhan itu suka hobi milih orang-orang biasa. Amin. Orang-orang yang sepertinya tuh biasa aja gitu loh Bapak Ibu. Menggembalakan kambing domba. Kalau Bapak Ibu lihat di 1 Tawarik 17 ayat 7. 1 Tawarik 17 ayat 7. Di situ ketika Tuhan memilih Daud, dikatakan seperti ini, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Bapak Ibu, Musa orang biasa dipilih Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Daud adalah orang biasa yang dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel. Tapi kita lihat sama-sama si orang-orang biasa ini Bapak Ibu. Si orang-orang biasa ini dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang besar. Enggak skip yang namanya proses Bapak Ibu. Maka hari ini kita mau belajar yang pertama. Mengapa kita harus mengucap syukur untuk hari-hari persiapan kita. Kenapa kita harus mengucap syukur untuk hari-hari di mana Tuhan izinkan saudara dan saya mungkin ada dalam posisi-posisi yang gak enak. Ada dalam keadaan-keadaan yang gak nyaman. Karena Tuhan sedang memilih saudara. Tuhan sedang mempersiapkan saudara yang saudara mungkin pikir aku orang biasa Tuhan. Aku nih gak ada apa-apanya. Tapi hari ini His eyes is on you. Amin. Matanya tertuju kepada saudara. Dia sedang memilih engkau. Dia sedang melihat satu potensi yang besar di dalam engkau yang mungkin
Mungkin saudara sendiri gak nyadar. Amin. Saudara sendiri mungkin gak tahu. Karena orang biasa cenderung gak nyadar potensi besar dalam dirinya. Ya, kayak Musa, kayak Daud mungkin gak nyadar. Oh bisa ya saya jadi raja ya. Bisa ya seorang saya nih. Karena kalau Bapak Ibu baca, Musa tuh sempat di awal bilang sama Tuhan, aduh Tuhan aku ini gak pandai bicara. Ya, aku ini gak pandai bicara. Gimana mau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Gitu ya. Orang-orang biasa cenderung gak nyadar ada potensi besar dalam dirinya. Tapi hari ini yang pertama kita mau belajar sama-sama. Bahwa di hari-hari persiapanmu ini, di masa-masamu gak enak ini, temukan apa potensi besar yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Amin saudara? Amin? Temukan itu, find it, work on it. Amin? Temukan itu saudara. Waktu zaman COVID-19, itu kan banyak orang yang di PHK ya saudara ya. Waktu zaman COVID-19 banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Itu keadaan yang sama sekali gak enak. Tapi justru di masa-masa itu ada banyak juga orang-orang sukses. Karena mereka memanfaatkan peluang yang ada. Saya pernah dengar cerita seorang chef atau apa ya. Dia di PHK dari tempat pekerjaannya karena hotel-hotel sepi kan ya. Jadi dia di PHK dari pekerjaannya. Tapi kemudian di keadaan yang gak enak, coba Bapak Ibu. Kalau dia mau melihat masa-masa itu sebagai masa penderitaan, dia hanya akan terus menangis, ku menangis ya. Menangisi terus dan gak akan terjadi apa-apa. Tapi ini yang saya bilang tadi, dia melihat satu keadaan yang gak enak justru sebagai satu peluang. Tapi kemudian apa yang terjadi, dia buka usaha catering. Dia buka usaha catering. Dan ternyata cateringnya itu justru lebih menguntungkan daripada waktu dia jadi chef di hotel. Jadi itu yang saya katakan Bapak Ibu, kita mau belajar sama-sama. Bahwa di masa-masa persiapan kita, di masa-masa yang gak enak ini, dalam keadaan saudara terjepit, justru di situ engkau menemukan potensi ilahimu. Amin saudara, di situ justru saudara menemukan siapa sih saya di dalam Tuhan, apa sih sebenarnya panggilan saya. Amin saudara. Musa dalam keadaan yang gak enak loh, dia lagi dalam masa pelarian ketika dia dapat panggilan ini. Daud juga sama Bapak Ibu, kalau Daud gak usah ditanya lagi penderitaannya apa aja ya kan. Tapi justru di keadaan-keadaan yang gak enak itulah Tuhan munculkan potensi ilahi setiap kita. Amin. Jadi yang pertama kita mau belajar sama-sama untuk melihat hari-hari persiapan kita. Sebagai hari-hari di mana Tuhan sebenarnya lagi mau munculin potensi ilahi kita. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih lewat keadaan yang gak enak ini? Apa sih? Saudara pulang dari tempat ini coba mulai ngaca ya. Dan mulai pede gitu ya. Udah ambil kaca yang gede lihat. Tuhan saya aja gak yakin sama muka saya. Tapi kok Tuhan saya, tadi firman Tuhan bilang bahwa saya tuh punya potensi yang besar. Jadi jangan lihat di sini, oh saya ibu rumah tangga biasa, ya kan kayak Ci Ida gitu ya. Anak-anak muda, aku anak muda biasa. No, kamu bukan orang biasa. Kamu mungkin orang biasa, tapi kamu punya Tuhan yang luar biasa. Dan dia taruh potensi yang luar biasa dalam hidupmu. Amin saudara. Dan kita baca berikutnya nih. Ini juga saya suka Bapak Ibu. Aduh, kenapa nih? Kita buka di ayat, mana ya? Keluaran 3 ayat 11 dan 12. Keluaran 3 ayat 11 dan 12. Siapa yang baca ya? Satu anak muda boleh tolong baca? Yang sudah ketemu, ada yang boleh tolong baca? Jonathan? Keluaran pasal 3 ayat 11 dan 12. Yang kencang ya Jo. Amin, terima kasih Jonathan. Bapak Ibu garis bawahi di ayat 12. Bukankah aku akan menyertai engkau. Di ayat 11 Musa bilang gini, siapakah aku ini? Ya. Tapi di ayat 12 Tuhan bilang, bukankah aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu, engkau mungkin bilang, aku ini siapa? Aku gak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Mana bisa Tuhan, mana bisa aku dipakai sama Tuhan. Tapi di ayat 12 dikatakan, bukankah aku ini menyertai
Engkau, saudara, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang gak mengenal batasan. Amin. He is a God who knows no limit. Amin. Dia Tuhan yang tidak mengenal kata batasan. Kita suka kasih batas kan sama hidup kita. Kayaknya yang ini aku gak bisa nih ya. Kayaknya mengerjakan ini aku gak mampu nih. Aku gak punya kemampuan di bidang ini. Tapi saudara, Tuhan yang menyertai saudara adalah Tuhan yang tidak mengenal batasan. Kalau dia sudah pilih saudara, kalau dia sudah melihat engkau, kalau matanya sudah tertuju kepadamu, dia Tuhan yang menyertai engkau. Dan pasti memampukan saudara. Amin. Amin. Jadi sekarang pulang rumah lihat mukanya pede ya. Saya juga ya. Karena Bapak Ibu kadang-kadang kita gak nyadar kan, kita ngerasa biasa aja kayaknya saya ya. Tapi ternyata Tuhan tuh pilih kita. Amin. Gak mungkin saudara ada di tempat ini, saudara juga dipimpin sama orang-orang yang luar biasa, lalu engkau jadi orang-orang biasa. Saya gak percaya itu saudara. Saya percaya bahkan anak-anak kecil di tempat ini, saudara dipilih sama Tuhan. Tapi siapa yang jadi partner saudara? Amin. Siapa yang mau saudara ajak jadi partner saudara? Kadang-kadang potensi kita gak keluar, kita gak bisa maksimal dalam hidup kita karena kita salah pilih partner. Ya, kita salah milih orang untuk berjalan bersama dengan kita. Bahkan kita gak nanya sama Tuhan. Kemarin saya ada baca satu kalimat di Instagram ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tuh bukan bertanya sama Tuhan katanya. Tapi kita bukan bertanya sama Tuhan, tapi kita sudah memutuskan dulu, baru meminta Tuhan memberkati keputusan kita. Tapi hari ini kita mau belajar untuk tanya sama Tuhan, jadiin Tuhan partner kita. Bukan kita sudah berjalan dulu, sudah memutuskan dulu, baru minta Tuhan memberkati keputusan kita. Tapi dari awal, dari semenjak saudara melangkah pertama kali, selalu minta pimpinan Tuhan. Doa sama Tuhan. Ini mungkin sesuatu yang terdengar tradisi ya saudara. Ini mungkin sesuatu yang terdengar liturgis ya. Tapi kita mau belajar setiap pagi saudara mengawali hari saudara. Saudara masih doa gak sama Tuhan? Mau keluar dari rumah saudara masih minta gak pimpinan Tuhan? Kadang-kadang itu hal sederhana yang kita nggak perhatiin, tapi it's so powerful. Amin. Mau keluar dari rumah, kadang-kadang kita udah oke, nggak apa-apa, kita nggak usah doa, ya. Tapi sebenarnya itu hal simple, tapi itu powerful, Bapak Ibu. Kita mau belajar hari ini. Bahkan dari mau keluar rumah aja, dari bangun pagi, saudara doa nggak sama Tuhan? Saudara cari wajah Tuhan nggak? Atau bangun pagi, saudara langsung yes, bangun, ambil HP. Saudara lihat HP, lihat Instagram, saudara scroll, gitu kan. Saudara lupa pagi itu yang memberkati pagi itu, yang bikin saudara bisa bangun di pagi itu Tuhan. Amin. Itu hal sederhana Bapak Ibu, tapi sebenarnya dari hal itu aja kita lihat bahwa kita libatin Tuhan gak sih di hidup kita. Waktu kita buka mata pagi-pagi, kita cari Tuhan atau cari HP kita? Kita cari Tuhan atau kita ke WC pup dulu. Gak apa-apa itu sih panggilan alamiah. Mungkin sambil pup saudara bisa berdoa. Amin Bapak Ibu. Intinya adalah siapa yang jadi partner saudara dari hari ke sehari saudara. Itu penting. Karena ketika Tuhan yang menyertai kita, maka itulah yang akan terjadi saudara. Tuhan akan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri saudara. Dan akan Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang berikutnya kita mau lihat sama-sama. Keluaran 3 ayat 19 sampai 21. Keluaran pasal 3 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir, ini Tuhan yang bilang ya. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi. Kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Bapak Ibu waktu baca ayat ini, saya tuh kagum ya Bapak Ibu ya. Saya kagum sama Tuhan kita.
Saudara harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Kalau orang yang gak mengenal Tuhan, kemarin saya serem deh. Kemarin lagi renungin firman, tiba-tiba si Peter ketoknya 2 kali, saya sampai kaget Bapak Ibu ya. Ketoknya kenceng, ditepoknya kenceng banget. Terus dia bilang, kemarin ada yang bunuh diri di Bandung, di Bapak Ibu, di jembatan apalah itu. Jadi karena karena overthinking, karena merasa kesepian, merasa dia tuh sendiri, merasa kok teman-temannya di usia segitu tuh udah pada kuliah ya kalau nggak salah lah, intinya seperti itu Bapak Ibu, overthinking lah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ada yang udah nikah, dia belum nikah, kebas. Bapak Ibu ternyata overthinking itu bahaya ya Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang nggak cukup kuat. Bukan gak cukup kuat saya mungkin gak berjalannya sama Tuhan. Saya percaya kalau kita jalan sama Tuhan, mau seberat apapun saudara yang kita hadapi, selalu ada aja kekuatan yang Tuhan kasih. Amin. Tapi kalau kita pegangannya gak kuat, fondasi kita dalam Tuhan gak kuat, itu yang saya bilang tadi. Hari-hari persiapan, hari-hari di mana engkau ada di posisi-posisi yang gak enak, itu sebenarnya Tuhan lagi bangun fondasi loh. Kepada siapa saudara berpegang, dengan siapa saudara berjalan itu penting. Karena ketika saudara gak jalan sama Tuhan, engkau akan jadi fragile. The fragile generation, generasi yang rapuh, yang apa-apa mau nyerah, apa-apa mau mundur. Selalu jalan keluarnya selalu cuma mikirnya bunuh diri. Saya gak menganggap remeh orang-orang yang sedang bergumul dengan mental, dengan jiwa ya Bapak Ibu ya. Tapi maksud saya yuk kita belajar sama-sama untuk cari pegangan yang benar. Amin. Berpegang sama Tuhan kuat-kuat. Hidup ini Bapak Ibu sampai kita menghembuskan nafas terakhir itu memang isinya pergumulan ya. Selama kita masih manusia. Tapi semua itu saya percaya bisa kita lewati selama kita berpegang sama Tuhan. Pegang dia kuat-kuat saudara. Berpegang sama Tuhan kuat-kuat. Andalkan Tuhan. Cari wajahnya. Karena dunia ini gak tambah lama tambah baik saudara. Dunia ini gak tambah lama tambah bikin kita secure. Tapi tambah lama mengancam kita. Tapi selama Tuhan yang menyertai kita. Selama Yesus yang jadi dasar hidup kita. Kita akan jadi orang-orang yang tak tergoncangkan. Amin. We are the unshakable generation. Kita menjadi generasi yang gak tergoncangkan. Amin saudara. Tante Diana tidak tergoncangkan. Haleluya. Waduh. Unshakable generation. Nah, generasi yang tidak tergoncangkan, the unshakable generation. Karena fondasinya Kristus. Karena pegangannya Yesus. Dan Yesusmu Tuhan yang gak tergoncangkan. Tuhan yang gak bisa dikalahin sama apapun. Amin saudara. Dan ini yang saya suka dari firman yang tadi kita baca. Aduh kebas dalam nama Yesus. Kebas depresi. Kebas depresi. Ya, kita lihat Bapak Ibu di ayat Keluaran 3 yang tadi kita baca. Saya suka nih ayat 19. Ayat 19 dikatakan seperti ini. Tetapi aku Tuhan tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Saudara, waktu Tuhan ngomong ini sudah kejadian belum Musa menghadap Firaun? Belum ya? Belum kejadian. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi. Artinya apa sih saudara? Tuhanmu, Tuhan yang tahu siapa yang kau hadapi. Apa yang engkau hadapi. Amin. Bahkan saudara belum ketemu musuh saudara, Tuhan itu udah tahu siapa yang mau engkau lawan. Saudara, ini bikin saudara ini gak sih di hati tuh kayak, iya ya Tuhan ya. Bahkan saudara belum ngalamin, dia udah tahu siapa yang mau saudara hadapi. Dan bukan hanya cuman tahu apa yang akan saudara hadapi, dia Tuhan juga yang sudah siapkan solusinya.
Amin. Karena dikatakan dalam firman itu, ayat 20, tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya, sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Bukan cuma sampai di situ, ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Saudara, itu double portion. Itu blessingnya berkali-kali lipat, saudara. Tuhan bukan cuma tahu apa yang saudara hadapi, dia siapin solusinya, dia juga siapin blessing after it. Amin, saudara. Jadi saudara, kita nih paling enak, jadi orang Kristen tuh paling enak. Ikuti Yesus tuh paling enak. Kalau orang dunia bisa stres karena masalah, karena mereka berpikir itu udah endingnya, itu udah akhir dari segalanya. Tapi ikuti Yesus, saudara, dia jamin apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, dia udah siapin jalan keluarnya. Amin. Saudara pilih mau jalan sama siapa? Mau jalan sendiri tanpa Tuhan Yesus? Bisa aja. Tapi emang kita bisa tahu apa yang ada depan kita? Saudara bisa tahu apa yang ada depan saudara? Jadi hari ini mau milih jalan sama Yesus apa mau jalan sendiri? Jalan sama Yesus. Amin. Jalan sama Tuhan. Karena dia Tuhan yang tahu banget dia bawa saudara kemana. Tahu juga musuh-musuh, lawan-lawan yang akan saudara hadapi. Dan juga tahu jalan keluar untuk itu semua. Dan juga menyiapkan berkat setelah itu. Amin, saudara. Bahkan musuh dibuat ngasih buat kita. Ngasih, saudara. Musuh dibuat memberikan. Amin, saudara. Keren gak Tuhan kita? Haleluya. Berikan kemuliaan buat dia. Buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Jadi yang kedua, jangan lagi bersungut-sungut, amin. Karena hari-hari yang gak enak. Tapi mulai lihat hari kita sebagai hari-hari persiapan. Dan salah satunya kita mau mengucap syukur. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah menyiapkan. Tahu siapa musuh kita, tahu apa yang kita mau hadapi. Dan juga tahu apa yang dia mau kerjakan untuk membebaskan kita dari itu semua. Amin, saudara. Jadi hari ini apapun yang saudara sedang alami, sepertinya kelihatannya mentok, nanti bilang Bapak Ibu doa dan bilang, Tuhan, aku tahu apapun yang saat ini sedang aku hadapi, kelihatannya mentok Tuhan, aku tahu Tuhan sudah punya jalan. Aku tahu Tuhan sudah menyiapkan jalan. Aku tahu dan Tuhan bahkan sudah menyiapkan berkat di depan itu. Amin, saudara. Perkatakan itu dalam hidup saudara. Dan saya berdoa itu semua jadi dalam hidupmu. Amin. Oke, yang ketiga. Yang ketiga kita mau belajar dari Keluaran pasal 4 ayat 13 dan 16. Kita loncat lagi ke Keluaran pasal 4, Keluaran pasal 4 ayat 13 dan 16. Kenapa kita harus bersyukur untuk hari-hari persiapan kita? Keluaran pasal 4 ayat 13 dan 16 saya bacakan buat saudara. Nah, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Nah ini Bapak Ibu, yang keberapa nih berarti? 3 ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, di situasi-situasi yang gak enak, di hari-hari persiapan saudara gak usah sedih. Karena Tuhan juga kirimin orang-orang untuk menolong saudara. Amin. Tuhan kirimin orang-orang untuk menghibur saudara. Kadang-kadang Bapak Ibu waktu kita dalam keadaan sulit, walaupun kita gak minta ada orang nemenin kita, tapi maksudnya kita senang gak kalau ada orang yang nemenin kita di keadaan sulit? Senang ya, walaupun kita gak bilang temenin dong gitu ya. Nah Peter suka bilang kayak gini, sampai hari ini waktu kita ngalamin kejadian di tahun 2019, cuman ada 2 ya kalau gak salah ya. 2 apa 3 temen dia lah yang bela-belain datang dari jauh. Bela-belain datang dari jauh, satu dari Lampung, satu dari Thailand ya.
Si Vano salah satunya itu Bapak Ibu ya. Yang datang gak ngomong apa-apa, cuman ngajak makan. Cuman datang, cuman seperti itu aja Pak. Gak nanya juga masalahnya apa dan sebagainya. Cuman datang nemenin aja gitu loh Bapak Ibu. Ngajak makan. Tapi sampai hari itu diingat sama Peter. Karena orang-orang itu hadir ketika dia ada di lembah. Amin. Hari ini Bapak Ibu dalam keadaan saudara yang gak enak, Tuhan kirimin orang-orang untuk menjadi penolong buat saudara. Gak usah merasa sendirian seperti yang tadi saya bilang. Ada ternyata orang yang bisa depresi sampai mau bunuh diri karena merasa sendiri. Karena merasa gak ada yang nemenin dia. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Tapi hari ini kita punya Tuhan yang bahkan memperhatikan detail terkecil kebutuhan kita. Amin. Musa ngerasa dia gak bisa. Tuhan kirimin Harun tuh. Buat jadi penolong buat Musa, nemenin Musa. Saya berdoa hari ini Tuhan kirimin orang-orang, koneksi-koneksi ilahi yang daripada Tuhan. Teman-teman, saudara-saudara di dalam Tuhan yang menemani saudara di hari-hari persiapanmu. Di hari-hari saudara yang mungkin gak enak. Tapi orang-orang yang bisa kasih kekuatan buat saudara. Orang-orang yang bisa men-encourage saudara. Orang-orang yang bisa membangkitkan iman saudara. Yang menjadi penghibur dalam masa-masa duka cita. Yang bisa memberikan kekuatan dari setiap kata-katanya. Amin saudara, Tuhan kirimin teman-teman penolong-penolong seperti itu dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan itu paket komplit ya. Ikut Yesus itu paket komplit. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bahkan hal terkecil aja dia perhatiin. Karena dia tahu kita ini manusia ya saudara ya. Hal-hal kebutuhan kita yang sederhana aja Tuhan perhatiin. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya punya 5 poin Bapak Ibu. Gak banyak. Yang keempat, Keluaran 4 ayat 17. Lanjutan ayat yang tadi. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bapak Ibu, Musa orang biasa. Dia merasa dia gak bisa apa-apa. Musa ngerasa dia gak punya kemampuan karena dia gak pandai bicara. Mau memimpin satu bangsa yang besar, dibawa keluar dari Mesir dan harus menghadapi seorang Firaun. Gitu ya. Musa ngerasa aduh gak bisa nih Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Yang saya nangkep di sini ya Bapak Ibu ya, tongkat itu berbicara tentang otoritas. Amin. Waktu Tuhan pilih saudara, kadang kita ngerasa kita gak bisa, kita gak mampu. Tapi Tuhan kita memperlengkapi kita dengan otoritas. Amin. Di Yohanes 1 ayat 12, David boleh tolong buka. Dikatakan di sana bahwa tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kenapa seringkali kita takut? Kenapa seringkali kita gak pede? Kenapa seringkali kita khawatir? Karena kita gak tahu bahwa di dalam kita Tuhan itu udah kasih otoritas. Kita diberi kuasa sama Tuhan. Jadi hari ini berjalanlah dalam otoritas itu saudara. Apapun yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup kita, berjalan dalam otoritas itu. Waktu saudara lagi gelisah, saudara lagi takut, gimana nih mau menghadapi ini? Pakai otoritas itu. Amin. Pakai otoritas itu. Oh ya, saya mau berterima kasih Bapak Ibu karena doa Bapak Ibu, puji Tuhan papa saya gak jadi dipasang ring. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dan itu saya sebetulnya ya sebelum saya sedikit kesaksian ya Bapak Ibu ya. Harusnya ini papa saya nih yang kesaksian. Tapi orangnya malu jadi saya aja. Ya. Jadi waktu papa saya disuruh USG itu bersamaan juga sama mama saya disuruh USG. Nah tapi karena saya concernnya sama papa, saya lupa mama saya juga ada hasil USG. Gitu kan, terus udah gitu saya udah kasih ke dokter Yanto, terus udah tahu mau dikateter dan sebagainya. Terus udah gitu saya lihat hasil mama saya gitu. Nah saya kan gak ngerti ya dok ya tentang hasil-hasil gitu. Cuman tulisannya tuh sama, dysfunction apalagi tuh grade 1 gitu. Nah saya langsung overthinking, nah ini overthinking ya Bapak Ibu ya. Bahaya, untung pegangannya Yesus ya. Nah terus pas lihat kayak gitu, saya langsung takut jujur aja Bapak Ibu. Aduh ini gimana, saya udah mikirin papa juga, mama juga, gimana masa gini banget sih Tuhan kok bisa bareng di waktu yang sama gitu kan. Saya udah mikirin, udah
kepikiran dulu gitu loh Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan waktu kirim hasilnya ke Dokter Yanto bilang mama gak ada masalah gitu. Hanya karena usia aja. Nah tapi papa nih gitu kan. Dan udah kepikiran macam-macam lah Bapak Ibu, emang iblis tuh rese ya. Kalau udah kayak gitu tuh dia masuk intimidasi segala macam gitu. Tapi setiap malam kalau saya turun ke bawah sebelum tidur, olesin papa minyak urapan dan doain, saya perkatakan jantung yang baru, pembuluh-pembuluh darah yang baru tercipta, tidak ada penyempitan, tidak ada penyumbatan, semuanya baik, tidak akan dipasang ring. Gitu Bapak Ibu, tiap hari sebelum papa ditindak kateter itu ya Bapak Ibu ya. Sampai mau masuk ruang juga semua didoain terus gitu. Dan puji Tuhan kemarin hasilnya nggak perlu dipasang ring karena ternyata penyempitannya cuma 10%. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi dari situ saya belajar ternyata dengan otoritas yang Tuhan berikan perkataan saudara tuh berkuasa. Amin. Dengan otoritas yang Tuhan berikan apa yang saudara katakan itu bisa jadi. Amin. Dengan otoritas yang Tuhan berikan apapun juga situasi yang sedang saudara alami. Dengan otoritas yang Tuhan berikan, perkatakan apa yang jadi iman saudara. Karena Tuhan katakan semua orang yang menerimanya. Di sini siapa yang udah terima Yesus? Percaya Tuhan Yesus? Ya, saudara yang angkat tangan, saudara yang menerima Yesus, saudara diberi kuasa. Saudara diberi otoritas untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi apapun situasi yang sedang saudara alami hari-hari ini, perkatakan atas situasimu dengan otoritas yang kau punya. Amin. Dan saya berdoa, apapun juga yang saudara imani, yang saudara perkatakan dengan iman, dengan otoritas yang Tuhan kasih, Tuhan buka jalan untuk itu semua. Haleluya. Amin saudara, kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Dan bicara tentang otoritas Bapak Ibu, saya mau bicara ini lebih khusus kepada anak-anak muda ya, tapi juga buat orang tua juga nggak apa-apa. Ya, karena ini juga bukan karena anak-anak muda ya, tapi kan anak-anak muda itu biasanya di bawah otoritas ya. Ada di bawah, kita dibina, kita dibimbing ya. Ada otoritas di atas kita yang Tuhan taruh ya, yang Tuhan percayakan untuk membimbing kita. Nah mungkin hari-hari ini anak-anak muda engkau ada di hari-hari persiapanmu ya. Di hari-hari persiapan yang engkau lihat kok ini yang tadi kayak saya bilang ya. Ini gak boleh kok, itu gak boleh, aku mau gini kok gak boleh ya. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama, siapapun otoritas yang Tuhan taruh ada di atasmu, kita mau belajar untuk taat. Amin. Kita mau belajar untuk tunduk. Amin anak-anak muda. Amin. Amin. Kadang-kadang kan kita suka gini ya, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin anak-anak suka gini, mau dengernya cuman yang itu aja ya, yang ini nggak mau didengar ya. Kita suka pilih siapa yang buat kita kayaknya ini lebih galak, yang ini aja ditakutin ya. Tapi sebenarnya ada otoritas yang di atas kita yang memang juga dipercayakan, yang nggak langsung gitu loh. Contoh misalnya di Elim ada mentor-mentor ya, anak-anak ya, contoh di Elim. Jadi kita jangan pilih-pilih ya, karena siapapun dia, siapapun orangnya yang dipercayakan Tuhan ada di atasmu, itulah otoritas yang Tuhan pilih untuk memimpinmu. Amin. Jadi jangan kita cuma mau dengar orang yang kita suka aja. Jangan kita cuma mau dengar orang yang kita mau dengar aja. Tapi siapapun dia sekali lagi, bahkan bukan hanya anak-anak muda ya Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang hari ini di perusahaan ataupun dimanapun Bapak Ibu, dalam segala bidang saudara, ada orang-orang yang dipercayakan Tuhan di otoritas di atas saudara. Kadang-kadang kita sulit ya, mungkin untuk taat dan sebagainya, tapi kita mau belajar sama-sama. Ternyata ada berkat di balik kita taat pada otoritas itu. Karena kalau Bapak Ibu lihat di Bilangan pasal 14 ya, bangsa Israel, orang-orang Israel yang gak mau tunduk pada otoritas di atasnya, mereka lah bagian orang-orang yang tidak masuk dalam tanah perjanjian. Ngeri saudara. Tapi hari-hari ini anak-anak muda kita mau belajar untuk tunduk, kita mau belajar taat pada otoritas. Itu bagian dari hari-hari persiapan loh saudara. Mungkin di masa-masa itu Tuhan lagi perbesar kapasitas hatimu. Saudara yang mungkin hobinya, kita mungkin yang biasa hobinya maunya ngelawan, gak mau setuju ya. Tapi di hari-hari persiapan itu Tuhan mempersiapkan hati kita. Saat kita belajar untuk tunduk, kita belajar untuk taat pada otoritas yang Tuhan percayakan di atas kita. Amin saudara? Amin? Amin. Oke. Nah, jadi itu yang
berapa? 4. Bahwa Tuhan memberikan otoritas buat setiap kita. Dan yang kelima, yang terakhir. Nah ini yang kayaknya paling relate kayaknya nih. Yang kelima. Keluaran pasal 5 ayat, oh ini kebanyakan ya. Coba ya bentar Bapak Ibu. Oke. Nah, kita nggak usah baca, tapi Bapak Ibu boleh baca kalau mau pulang ke rumah bisa baca Keluaran pasal 5, ya. Jadi di hari-hari persiapan saudara, di hari-hari persiapannya Musa, ya, Musa itu diperhadapkan sama 2 jenis manusia, ya. Saudara setuju nggak sama saya kalau di masa-masa saudara nggak enak, pas masa saudara dipersiapkan Tuhan, itu ada orang-orang yang saudara ketemuin nggak? Pasti dong ya. Ya, maksud saya seperti ini Bapak Ibu. Ada orang-orang yang tadi saya bilang sebagai penolong, membawa sukacita, membawa kekuatan. Tapi juga di masa-masa persiapan kita, di hari-hari persiapan kita, ada juga orang-orang yang diizinkan Tuhan itu jadi pemeran antagonisnya. Ya, ada orang-orang yang dalam tanda kutip tuh nyebelin gitu loh saudara. Ya, ada nggak saudara ngadepin? Ada ya. Karena gini, Musa ketika dia menjalani hari-hari persiapannya, Musa itu sebelum memimpin bangsa Israel, Bapak Ibu bisa dibayangkan gak? Saya mau ajak Bapak Ibu ngebayangin dulu ya. Bapak Ibu, Musa memimpin bangsa Israel itu bangsa yang besar gak? Besar ya. Tapi sebelum Musa menghadapi berbagai macam jenis bangsa Israel yang tentunya banyak maunya, banyak mintanya, banyak protesnya, ya. Musa itu ngadepin Firaun dulu. Firaun yang punya banyak macam cara, yang resenya minta ampun, diputer-puter, dibuatlah orang Israel susah segala macam. Ya dibikin supaya bangsa Israel itu pokoknya gak bisa keluar aja. Gitu ya. Intinya ada pemeran-pemeran antagonisnya lah gitu loh Bapak Ibu. Nah kadang kan kita suka sebel sama orangnya ya. Ya saudara ya. Tuhan kalau bisa nih orang rapture aja deh. Kalau bisa saudara, Tuhan kalau bisa nih orang nyebelin rapture aja Tuhan. Bikin pengangkatan di awal gitu ya. Jangan pertemukan saya sama orang-orang nyebelin kayak gini ya. Tapi gini, kadang kita suka salah tembak. Kita sebel sama orangnya. Kita gak suka sama orangnya, tapi saudara orang-orang yang nyebelin itu juga bagian dari rencana Tuhan loh. Amin saudara. Jadi saya mau bawa hari ini saudara, kita mau lihat sama-sama. Yang tadi saya bilang, point of view kita berubah. Kalau orang nyebelin itu pasti ada. Peran antagonis itu memang harus ada. Karena namanya film juga kalau gak ada peran antagonis gak seru betul. Ya, kan ibu-ibu apalagi apa sekarang yang lagi ngetop Ipara Dalam Maut ya. Ya, kalau kebas. Ya, kalau gak ada peran antagonisnya film tuh gak seru. Nah di hidup kita, Tuhan itu memang mengizinkan juga ada orang-orang yang modelnya kayak Firaun. Modelnya kayak orang-orang Israel yang tegar tengkuk yang harus dihadapi. Tapi itu juga bagian dari masa persiapan saudara. Amin. Bagian dari hari-hari di mana saudara dibentuk juga hatinya. Jadi hari ini kita mau lihat mereka bukan sebagai musibah. Tapi kita mau lihat mereka sebagai berkat. Dan kita akan mengucap syukur karenanya. Jadi waktu saudara ketemu orang yang nyebelin, tadinya saudara ngumpat ya mungkin ya. Si rese datang gitu ya misalnya ya. Tapi saudara bilang, duh makasih Tuhan berkatku datang. Gampang gak saudara? Susah ya. Tapi kita mau belajar sama-sama. Karena ternyata dia bagian dari cara Tuhan ngebentuk kita. Amin. Karena kalau kita ketemu orang yang selalu sepemikiran sama kita ketemu orang yang selalu sama kita. Bukankah kita akan jadi orang yang oke, aku diikutin terus nih maunya. Tapi kalau ketemu orang yang kadang bentrok sama kita, itu juga ngebentuk kita. Amin saudara. Dan itu bagian dari hari-hari persiapan. Karena Bapak Ibu Musa memimpin berjuta-juta orang Israel dengan berbagai macam. Yang maunya juga macam-macam saudara. Itu gak mudah, betul? Zaman dulu apalagi belum punya handphone. Mereka lagi jalan nih keluar dari Mesir. Yang satu mau ke WC, yang satu mau diem dulu, yang satu capek, yang satu udah ngomel-ngomel. Ya, coba bayangin kalau Musa gak punya kapasitas hati yang besar. Stres dia saudara, mungkin baru hari pertama dia udah Tuhan give up. Ganti aja Tuhan. Ya, tapi hari ini kita mau belajar.
Ada orang-orang yang diizinkan Tuhan ada di hidup kita. Orang-orang yang mungkin saudara ketemuin hari-hari ini. Yang mungkin saudara kalau bisa saudara mau dia gak ada di hidup saudara. Tapi itu juga bagian dari rencana Tuhan. Untuk membentuk hati kita. Karena satu saat nanti Tuhan mau bawa kita ke atas kan. Amin saudara. Kalau saudara gak punya hati yang besar, saudara gak punya kapasitas hati yang besar, nanti udah di atas langsung nyerah sama Tuhan. Amin. Tapi kalau kita dari sejak step by step, kita mengucap syukur untuk semuanya. Kita percaya ketika di atas nanti kita gak gampang tergoncangkan. Itu aja Bapak Ibu yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Kita mau belajar sama-sama hari ini. 5 hal ini. Dan saya berdoa pulang dari tempat ini, kita gak lagi lihat hari-hari kita sebagai hari-hari yang menyedihkan. Hari-hari yang aduh gak enak banget, yang ngeluh tiap hari kita bangun pagi mungkin kita ngeluh ya. Kapan ini selesai Tuhan ya. Udah deh Tuhan cepet-cepet deh ya. Tapi bangun pagi saudara mengucap syukur, makasih Tuhan buat hari ini. Karena aku percaya this is my preparation days. Ini hari-hari persiapanku karena aku mau dibawa Tuhan naik. Aku mau dibawa Tuhan jadi kepala dan bukan ekor. Aku mau dibawa Tuhan pada berkat yang besar. Dan biar kelima hal ini saudara, ini menjadi pegangan kita untuk kita mengucap syukur untuk apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, saya serahkan kepada Serye.